Nanti di Jakarta kita tinggal bersama orang tua Mas, atau kita ngontrak, tanyaku. Saat ini kita sudah berada di kamar. Kita sama-sama merebahkan diri di ranjang pengantin. Aku tidur berbantalkan lengan kekar Mas Raffi dengan menghadap ke arahnya. Sedang dia tidur terlentang dengan mata melihat langit-langit kamar yang terbuat dari anyaman bambu. Kita tinggal di rumah papa dan mama. Kamu tidak keberatan kan? Aku meneguk ludah dengan kasar. Jika boleh meminta, aku ingin hidup mengontrak saja, karena aku takut jika nanti aku tidak bisa jadi menantu yang baik. Apalagi katanya orang tua yang hidup di kota selalu ikut campur sama urusan rumah tangga anaknya. Menurut cerita yang aku baca, mudah-mudahan tidak dengan orang tua Mas Raffi. Kenapa diam? Keberatan? Tanya Mas Raffi lagi. Tidak, aku hanya sedang membayangkan kota Jakarta. Aku belum pernah ke sana. Aku menatap Mas Raffi yang juga tengah melihatku. Kini ia menggeser tubuhnya hingga berhadapan denganku. Tangannya terulur mengelus rambutku yang tergerai. Nafas hangatnya begitu terasa lembut mengenai keningku. Besok akan berangkat jam berapa? Tanyaku lagi. Pagi saja, biar santai di jalannya. Aku mengangguk. Tangan Mas Raffi yang tadi mengelus rambutku kini beralih ke pinggang, memelukku dengan sayang. Setelah sebelumnya mengecup pucuk kepalaku, sekarang hanya ada helaan nafas dan dengkuran halus yang terdengar dari suamiku itu. Ia sudah tertidur, sedangkan aku masih terjaga. Tidur yang nyenyak, Mas, ucapku seraya mengusap pipinya. Pipi hitam yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Seandainya saja aku punya ilmu seperti Jini, oh Jini, mungkin besok kamu akan mendapati wajah mulus tanpa celah. Tapi kalau dia tidak memiliki tanda lahir seperti ini, apa mungkinkah dia masih mau dengan wanita kampung sepertiku? Tidak. Lebih baik seperti ini saja daripada tampan dan sempurna, nanti malah aku yang menderita seperti orang gila. Aku terus bergumam dan membayangkan yang tidak-tidak. Sebelah tangan Mas Raffi yang melingkar di pinggangku, aku singkirkan. Dengan suara pelan, aku turun dari ranjang dan keluar dari kamar. Niat hati ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil, tapi langkahku terhenti saat melihat pintu kamar ibu yang terbuka sedikit. Aku mengintip dan melihat sedang apa wanita hebatku itu. Keningku mengkerut saat melihat pundak ibu bergetar sembari duduk membelakangi pintu. Pak, anak kita sudah menemukan jodohnya. Dia pria baik, insya Allah soleh dan bisa menjaga putri kita. Dia memang tidak seperti pria lainnya. Ada tanda lahir yang menutupi ketampanan wajahnya. Tapi Bapak jangan khawatir, dia pria yang bertanggung jawab. Aku menutup mulut saat melihat ibu yang tengah berbicara pada foto bapak yang sudah usang. Ia sedang mengadu pada bapak lewat sebuah foto yang warnanya sudah memudar. Ibu, ucapku mengusap pundaknya. Ibu menoleh, mata sayunya memerah dan berair. Kenapa belum tidur, Rah? Tanyanya. Aku berjalan beberapa langkah hingga kini aku berdiri di depan ibu. Aku merendahkan tubuhku, duduk dengan memeluk kaki ibu, menyimpan kepala di pangkuan wanita yang telah melahirkanku itu. Aku tidak bisa tidur, Bu. Bagaimana dengan ibu kalau aku pergi ikut Mas Raffi? Tangan ibu menyentuh kepalaku, membelainya hingga aku terpejam, menikmati sentuhan jari-jari yang sudah mulai keriput. Jangan pikirkan ibu akan baik-baik saja di sini. Dengar nak,
Ibu mengangkat kepalaku, menangkup kedua pipi ini, hingga aku bersih tatap dengannya. Jadilah pakaian untuk suamimu. Jadilah istri yang baik, nurut pada suami. Dia adalah jalanmu menuju surganya Allah. Ridha Allah ada pada suamimu, ujar ibu menjiwil hidungku. Aku mengangguk, seraya menahan air mata yang sudah menggenang. Pertahananku jebol saat ibu menciumi wajahku. Rasanya aku belum puas membahagiakan ibu, bahkan belum bisa memberikan yang terbaik untuknya. Namun besok aku harus pergi untuk mengabdikan diri pada keluarga suamiku, meninggalkan ibu dalam kesendirian. Sudah, jangan menangis. Pergi ke kamarmu sekarang. Suamimu pasti sedang menunggumu, suruh ibu seraya mengusap air mata yang membasahi pipiku. Boleh aku tidur bersama ibu malam ini? Tidak boleh. Kamu sudah punya suami, maka tidurlah dengannya. Jangan manja, ucapnya lagi. Aku mengerucutkan bibir. Ibu memang wanita hebat. Di belakangku ia menangis hingga matanya memerah. Tapi di depanku tidak satu tetes air mata pun yang jatuh dari matanya. Aku semakin kagum dan sayang pada wanitaku ini, wanita paling tangguh yang aku punya. Sebentar, ibu berdiri dan mengambil sesuatu dari laci meja. Ini, bawalah bersamamu. Tapi, Bu, bawa Rin untuk jaga-jaga. Sekiranya nanti suamimu sakit dan tidak bisa bekerja, ini akan membantumu. Sebuah cincin dengan ukiran pita di bagian atasnya itu ibu berikan padaku. Bu, ibu mengangguk sebagai kode agar aku tidak menolak keinginannya. Meski berat, aku pun mengambil cincin itu dan memakainya. Kebesaran di jariku, tapi nanti akan aku simpan jika sudah sampai di kamarku. Bersambung.